Harian Minggu 5 September 2021. Bacaan firman 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulutnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkannya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pertanyaan renungan: berita apa yang telah kita dengar mulanya? Mengapa dunia membenci kita? Mampu menguasai diri dan sabar. Waktu saya dengar bapak saya sakit di kampung, hari itu saya langsung telepon dan tanyakan kabarnya. Suaranya sudah terbata-bata saat menjawab telepon, karena beberapa hari tidak bisa makan, karena namanya kambuh. Seketika saya menangis dan bilang sama Tuhan, kasihani Bapak ya Tuhan. Bapak tinggal seorang diri sejak mama meninggal, dan saudara-saudara yang lain sudah berkeluarga juga. Ada yang merantau. Saya menghubungi kakak yang di Nias dengan maksud untuk melihat kondisi Bapak. Tapi yang saya terima kata-kata yang tidak enak. Bahkan nomor saya diblokir setelah itu. Saya berdoa, minta pengampunan sama Tuhan. Mungkin saya salah menyampaikan, sehingga hal itu membuat kakak saya marah, dan sebaliknya, saya melepaskan pengampunan untuk kakak saya. Saya bersyukur karena sama sekali tidak menaruh benci kepada saudara saya. Justru mendoakan dan minta Tuhan mengubah hatinya agar hubungan kami baik kembali. Indah Marmunturi. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juga hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka karakternya dapat diubahkan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang diubahkan karakternya. Salah satunya Yohanes, anak Zebedeus, saudara Yakobus. Dia berawal dari orang yang keras, bahkan cukup pemarah. Namun akhirnya ia berubah menjadi seorang yang penuh kasih. Hal ini terlihat dari sapaan dalam suratnya yang seringkali berkata, anak-anakku, saudara-saudara, bahkan ia dikenal sebagai Rasul Kasih. Namun untuk punya karakter seperti Kristus harus melewati setiap proses pembentukan. Oleh karena itu, kita perlu minta kemampuan dari Tuhan agar kita dapat mengendalikan dan meredam kemarahan kita, sehingga hidup kita penuh dengan kasih. Jika kita yang tadinya seorang pemarah, sekarang sudah menjadi seorang peramah yang penuh dengan kasih Kristus dalam hidup kita. Pokok doa.
Bapa kami memohon ampun apabila masih ada sifat buruk yang melekat dalam hidup kami. Dan kami memohon kekuatan kepada Tuhan agar kami bisa kuat dan sabar melewati proses pembentukan Tuhan. Ayat hafalan 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.